Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan perencanaan pembuatan FinSmart, yaitu sebuah aplikasi edukasi keuangan yang ditujukan untuk generasi Z. Pembahasan akan mencakup latar belakang, solusi yang ditawarkan, serta strategi pengembangan aplikasi. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Rizal, selaku perwakilan untuk kelompok 3. Bersama saya hadir juga rekan-rekan kelompok, yaitu Viana Kamila Zahra, Harit Juga Suara, Jihan Dayu Anjani, Prasidya Nadin, Resya Putri, dan juga Fikri Hauzan Muzaki. Mungkin sekian perkenalan dari kami, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan perencanaan pembuatan FinSmart, yaitu sebuah aplikasi edukasi keuangan yang ditujukan untuk generasi Z. Pembahasan akan mencakup latar belakang, solusi yang ditawarkan, serta strategi pengembangan aplikasi. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Rizal, selaku perwakilan untuk kelompok 3. Bersama saya hadir juga rekan-rekan kelompok, yaitu Viana Kamila Zahra, Harit Juga Suara, Jihan Dayu Anjani, Prasidya Nadin, Resya Putri, dan juga Fikri Hauzan Muzaki. Mungkin sekian perkenalan dari kami, mari kita mulai. Baik, selanjutnya untuk latar belakang, yang pertama ada perkembangan teknologi digital memudahkan akses layanan keuangan, yaitu e-wallet, mobile banking, dan pay later. Akses layanan keuangan digital semakin mudah di kalangan Gen Z. Saat ini, Gen Z sudah sangat terbiasa menggunakan e-wallet, mobile banking, hingga pay later untuk berbagai kebutuhan. Hampir semua transaksi keuangan bisa dilakukan dengan cepat melalui smartphone, sehingga teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan. Meskipun banyak masyarakat sudah menggunakan layanan keuangan, pemahaman mengenai cara mengelola keuangan secara bijak masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan keuangan belum diiringi dengan pengetahuan finansial yang memadai. Yang ketiga, Gen Z dengan rentang usia 15-25 tahun memiliki literasi keuangan yang relatif rendah, meskipun aktif secara digital. Gen Z aktif secara digital, tetapi pemahaman keuangannya masih terbatas. Walaupun Gen Z cepat beradaptasi dengan teknologi, banyak di antaranya yang belum memahami konsep dasar keuangan seperti pengelolaan anggaran, menabung, dan risiko penggunaan utang atau pay later. Selanjutnya, minimnya edukasi keuangan formal di sekolah dan keluarga. Edukasi keuangan formal masih tergolong minim di lingkungan sekolah maupun keluarga. Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan pribadi belum diajarkan secara mendalam. Akibatnya, banyak anak muda mendapatkan informasi keuangan dari media sosial yang belum tentu akurat. Selanjutnya, ada gaya hidup konsumtif dan pengaruh media sosial meningkatkan risiko pengelolaan keuangan yang tidak sehat. Pengaruh gaya hidup konsumtif dan media sosial dan tren digital mendorong perilaku konsumsi impulsif seperti belanja berlebihan dan penggunaan pay later tanpa perhitungan. Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan di masa depan. Yang terakhir, diperlukan media edukasi keuangan yang interaktif, digital, dan sesuai karakter Gen Z. Perlunya media edukasi keuangan digital yang interaktif, oleh karena itu dibutuhkan media edukasi keuangan yang berbasis digital, interaktif, dan sesuai dengan karakter Gen Z agar proses pembelajaran keuangan menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik, selanjutnya ada gagasan dan solusi. Di mana ternyata perubahan sosial di Indonesia itu, khususnya pada generasi Z, yang semakin dekat dengan teknologi digital dan layanan keuangan modern, seperti e-wallet dan pay later. Nah, akibatnya banyak anak-anak muda yang belum mampu mengelola keuangan dalam baik, dan itu tuh beresiko menghadapi masalah finansial mereka di masa depan. Jadi, situasi ini mendorong perlunya media edukasi
keuangan yang sesuai dengan karakter Gen Z, seperti menarik, mudah dipahami, dan berbasis digital. Maka dari itu, kami mengembangkan aplikasi FinSmart. Nah, solusinya dari masalah tersebut adalah kami merancang FinSmart sebagai aplikasi edukasi keuangan digital yang interaktif dan praktis. Aplikasi ini menyediakan fitur pengelolaan anggaran, pencatatan pengeluaran, serta pembelajaran keuangan melalui konten seperti video, infografis, dan modul interaktif. FinSmart juga mengintegrasikan gamifikasi untuk meningkatkan minat belajar serta fitur peringatan dalam simulasi risiko, penggunaan paylater, dan cicilan konsumtif. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai pihak-pihak terkait dalam pembuatan FinSmart. Yang pertama, ada pihak internal atau pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembangan aplikasi, mencangkup tim pengembang, yaitu anggota kelompok kami sendiri, dengan kebutuhan divisi. Yang pertama ada project manager sebagai koordinator proyek, lalu ada user interface or user experience designer yang bertanggung jawab di desain tampilan dan pengalaman pengguna. Lalu ada mobile app developer yang bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi, ada content creator and researcher yang bertanggung jawab dalam penyusunan konten finansial, dan yang terakhir ada data analis yang bertanggung jawab dalam menganalisis data perilaku pengguna. Selain itu, ada juga pihak akademisi yang memberikan arahan dan juga validasi di awal ide proyek. Salah satunya ada Pak Dedi Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah literasi teknologi. Yang kedua, ada pihak eksternal yang terlibat, seperti pengguna aplikasi dengan target utamanya adalah Gen Z berusia 15 sampai 25 tahun, dengan karakteristik dasarnya adalah digital native, konsumtif, dan juga aktif di media sosial. Lalu, pihak eksternal selanjutnya ada mitra potensial yang dapat mendukung konten, data, ataupun aktivitas kolaborasi program seperti platform keuangan digital, mencangkup e-wallet, mobile banking, dan juga platform investasi pemula. Lalu ada startup edukasi keuangan oleh para influencer, tutor, ataupun komunitas. Dan yang terakhir ada narasumber di pakar keuangan untuk memvalidasi konten-konten edukatif yang kami berikan. Selanjutnya yang terakhir ada pihak pendukung yang terlibat dalam keberlanjutan aplikasi. Yang pertama ada lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, ataupun Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang memberikan sumber data, kebijakan, serta potensi mitra kolaborasi. Lalu yang kedua ada pengembang teknologi dan juga infrastruktur yang mencangkup, yang pertama ada platform App Store untuk distribusi aplikasi FinSmart, lalu ada cloud service provider untuk kebutuhan dan juga keamanan data, dan yang terakhir itu ada tim IT atau cyber security untuk memproteksi privasi data para pengguna. Dan yang terakhir ada sponsor dan juga investor sebagai pihak yang memberikan dana untuk pengembangan aplikasi. Tidak jauh dari perusahaan fintech, bank nasional, sampai ke venture capital untuk startup edukasi. Selanjutnya ada timeline pengembangan, yaitu pada bulan pertama kita melakukan riset literasi keuangan dan perencanaan proyek. Selanjutnya, pada bulan kedua, kita melakukan desain UI or UX dan uji usability awal. Pada bulan ketiga, kita melakukan pengembangan fitur inti dan konten edukasi. Pada bulan keempat, yaitu ada integrasi sistem, gamifikasi, dan Q&A awal. Pada bulan kelima, yaitu kita beta testing dan perbaikan aplikasi. Dan pada bulan keenam, kita melakukan peluncuran aplikasi dan evaluasi awal. Oke, selanjutnya mari kita bedah langkah strategis yang akan kami tempuh untuk membangun FinSmart sebagai solusi literasi keuangan pilihan Gen Z. Strategi yang pertama, kami melakukan strategi riset dan validasi untuk memastikan data kita akurat. Kami berbasis pada data makro dari OJK, BPS, dan SNLIK. Namun, kami juga melakukan need assessment langsung ke lapangan untuk memetakan kebiasaan belanja dan gaya belajar Gen Z agar fitur FinSmart benar-benar tepat sasaran dan unik dibandingkan kompetitor. Strategi kedua, kami melakukan pengembangan produk. Untuk pengembangan produk, kami menggunakan pendekatan design thinking. Fokus awal kami adalah membangun MVP, Minimum Viable Product, yang mencakup 3 pilar utama: edukasi dasar,
gamifaksi, dan budget tracker sederhana. Kami juga membuka jalur beta testing untuk menyerap feedback pengguna secara cepat. Lalu, strategi ketiga adalah strategi konten edukasi. Bagaimana cara kita mengajar? Kami mengemas materi keuangan yang berat menjadi ringan melalui video di bawah 60 detik, infografis, dan simulasi cicilan yang interaktif. Kami juga berkolaborasi dengan para ahli dan konten kreator finansial untuk menjaga kualitas serta kredibilitas konten. Lalu, strategi terakhir adalah strategi gamifaksi. Agar pengguna tetap loyal, kami menerapkan strategi gamifaksi, ada sistem poin badge dari level rookie hingga money master, serta daily challenge. Tujuannya satu, untuk mengubah perilaku finansial yang membosankan menjadi sebuah kebiasaan positif dan menyenangkan. Oke, langkah kelima yaitu adalah strategi keamanan infrastruktur. Mengingat FinSmart berhubungan dengan data keuangan dan kebiasaan pengguna, aspek keamanan menjadi prioritas utama. Aplikasi ini dirancang menggunakan cloud server yang andal untuk menyimpan data dengan sistem enkripsi dan autentikasi yang aman. Selain itu, dilakukan juga pemantauan aktivitas aplikasi secara berkala untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Backup data rutin juga diterapkan guna memastikan keberlanjutan layanan dan perlindungan terhadap risiko teknis. Lalu, langkah keenam yaitu adalah strategi peluncuran dan pemasaran. Peluncuran FinSmart difokuskan pada platform digital yang paling banyak digunakan Gen Z, seperti Instagram dan TikTok. Strategi pemasaran ini dilakukan melalui konten edukatif, kampanye interaktif, serta kolaborasi dengan financial influencer yang memiliki kredibilitas di kalangan anak muda. Selain itu, kerjasama dengan sekolah dan kampus dirancang untuk menjadikan FinSmart sebagai bagian dari program literasi keuangan. Challenge publik seperti 30 hari cerdas keuangan digunakan untuk meningkatkan awareness sekaligus partisipasi pengguna. Lalu yang terakhir yaitu adalah strategi evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Setelah aplikasi diluncurkan, evaluasi dilakukan dengan memantau indikator kinerja utama seperti jumlah pengguna aktif, durasi belajar, tingkat penyelesaian modul, serta peningkatan skor kuis. Data perilaku pengguna dianalisis untuk menyempurnakan fitur dan sistem rekomendasi keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi, tim akan menyusun roadmap pengembangan lanjutan, seperti integrasi e-wallet, simulasi investasi pemula, dan sistem mentoring finansial. Ini semua dilakukan agar FinSmart terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan pengguna di masa depan. Berikut adalah prototipenya, geographic expansion, product diversification, dan juga customer experience improvement. Kesimpulan yang pertama, literasi keuangan usia 15-25 tahun masih rendah meski inklusi keuangan tinggi. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara akses layanan keuangan digital dan pemahaman pengguna. Selanjutnya, Gen Z membutuhkan media edukasi keuangan yang relevan dan interaktif. Yang keempat, FinSmart adalah solusi edukasi keuangan digital untuk Gen Z. Metodenya video singkat, infografis, gamifikasi, modul edukatif, dan budget tracker. Selanjutnya, dampaknya yaitu mendorong perilaku finansial sehat dan pengelolaan keuangan yang bijak. FinSmart dikembangkan secara terstruktur dan didukung berbagai pemangku kepentingan, dan yang terakhir berpotensi dikembangkan melalui kolaborasi untuk mendukung peningkatan literasi keuangan nasional. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.